itu garis dasar, garis menengah, ya. Nah, disebut dengan garis menengah karena dia membentang di tengah-tengah bumi, memanjang dari timur ke barat boleh, dari barat ke timur boleh. Jadi garis dasar adalah garis menengah adalah garis yang membentang di tengah-tengah bumi dari barat ke timur keliling, ya. Sehingga bumi ini dipotong menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Nah, makanya dia disebut garis menengah, ya, karena dia berada di tengah-tengah bumi. Nah, selain disebut garis menengah, dia disebut garis dasar. Nah, garis dasar ini garis yang menjadi patokan pijakan untuk menghitung dari garis dasar ini ke arah utara dan dari garis dasar ini ke arah selatan. Nah, kalau di tempat kita ini utara itu kanan, kalian itu selatan kiri, ya. Nah, jadi dari tengah-tengah ini sebagai dasar pijakan untuk menghitung berapa jarak dari khatulistiwa ini ke suatu tempat. Ya, itu. Jadi garis khatulistiwa adalah garis dasar karena dia sebagai dasar pijakan untuk menghitung, untuk mengukur jarak dari khatulistiwa ke berbagai tempat, baik ke atas atau utara maupun ke bawah atau selatan. Ya, oke. Nah, selanjutnya istilah yang kedua itu disebut dengan lintang. Nah, disebut dengan lintang. Lintang secara umum jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat. Ya, jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat diukur melalui lingkaran kutub. Nah, lingkaran kutub itu lingkaran yang kita tarik dari kutub ke kutub. Ya, bisa kita buat banyak-banyak. Saya ulang, lintang adalah jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat diukur melalui lingkaran kutub. Ke arah utara, lintang utara, tandanya positif. Ke arah selatan, lintang selatan, tandanya negatif. Ya, jadi tidak boleh, tidak harus dikasih tanda yang negatif, yang positif tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudah menyebut tempat itu langsung lintang tempat yang kita tuju. Misalnya lintang Surabaya. Nah, kalau sudah menyebut lintang Surabaya berarti jarak dari khatulistiwa ini ke Surabaya. Jadi dari khatulistiwa, dari garis dasar ke arah bawah atau arah selatan, sehingga Surabaya ini minus. Ya, berapa jaraknya itu kita ukur dari melalui lingkaran kutub dari khatulistiwa sampai ke Surabaya. Ya, 7, 15, 27. Itu rinci detailnya. Kalau garis besarnya minus 7, 15 karena dia di selatan jadi minus. Ya. Nah, begitu juga kalau kita sebut lintang Banda Aceh, berarti jarak dari khatulistiwa ke Banda Aceh. Nah, Banda Aceh ini di atas atau di utara. Ya, tandanya positif, tidak perlu ditulis. Ya, tidak perlu plus 5, nggak usah. Ya, cukup 5 derajat, 32 menit, 50 detik detailnya. Ya, itu yang disebut dengan lintang. Nah, lintang Ka'bah berarti jarak dari khatulistiwa ke Ka'bah. Jarak dari khatulistiwa ke Ka'bah ini arah ke atas atau arah utara. Kita ukur dari khatulistiwa melalui lingkaran kutub sampai ke Ka'bah. Berapa jaraknya? 21, 25, 21.
Kalau diambil garis besarnya 2125, ya. Nah, begitu juga ke tempat yang lain. Lintang Calgary di Amerika, ya. Lintang Moskow di Rusia, lintang Riyadh di Arab, lintang Irak di Baghdad di Irak. Berarti jarak dari Khatulistiwa sampai Baghdad, jarak dari Khatulistiwa sampai Riyadh, jarak dari Khatulistiwa sampai Moskow, ya. Nah, kalau lintang itu diukur dari Khatulistiwa ke arah kutub, ya, sampai ke tempatnya. Sekarang bujur atau meridian, ya, bujur atau meridian. Nah, meridian ini kalau Khatulistiwa memotong bumi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah, atau bagian utara dan bagian selatan, maka meridian atau bujur itu garis dasar, ya, yang membelah bumi menjadi dua bagian. Titik dasarnya kota Greenwich di Inggris, sehingga ada istilah waktu GMT, ya. Nah, jadi dari kota Greenwich di Inggris ini, di Eropa ini, titik dasarnya dia membelah bumi menjadi dua bagian. Dari Greenwich ke timur, dia meridian timur atau bujur timur. Dari Greenwich ke barat, dia meridian barat atau bujur barat, ya. Nah, kalau Khatulistiwa, kalau lintang tadi diukur dari Khatulistiwa sudah paling jauh 90 derajat, itu pun di kutub. Tidak ada penghuninya kecuali beruang kutub. Tapi kalau meridian atau bujur itu diukur dari Greenwich sebagai titik nol ke arah timur sampai 180, berhenti di situ. Lagi diukur dari Greenwich ke arah barat sampai 180, berhenti di situ. Nah, sehingga bumi ini dibelah menjadi dua, belahan timur dan belahan barat, ya. Nah, bujur timur positif, bujur barat negatif. Titik 180 merupakan batas penanggalan internasional, batas pergantian hari, ya, batas pergantian tanggal. Itu di titik 180. Nah, dengan demikian yang disebut dengan meridian atau bujur itu, ya, jarak dari kota Greenwich di Inggris ke suatu tempat diukur melalui lingkaran meridian. Kalau sudah menyebut kota, itu sudah bujur kotanya. Bujur Surabaya, bujur Banyuwangi, bujur Ambon, bujur Makassar, bujur Banda Aceh. Berarti jarak dari Greenwich ke Banda Aceh, jarak dari Greenwich ke Surabaya, ke Banyuwangi, ke Makassar, ke Ambon, ke Merauke, sampai kemana-mana. Tinggal kota mana yang menjadi tugas kita. Dan Ponorogo, ya. Iya. Oke. Jadi kalau sudah menyebut lokal itu sudah bujur Surabaya. Jadi jarak dari Greenwich ke Surabaya berapa bisa? Ya, 112 derajat, 45 menit, 27 detik. Karena ke timur positif.
Nah, kalau ke Calgary, jarak dari Greenwich di Eropa ini ke Amerika, ya. Nah, Calgary kira-kira di sini. Jadi jarak dari Greenwich sini ke sini berapa jaraknya? Ke arah barat 114 derajat karena dia ke arah barat minus. Itu yang kita pakai, dan semuanya itu arah kiblat pakai lintang dan bujur, Rasul kiblat pakai lintang dan bujur, awal waktu pakai lintang dan bujur, awal bulan pakai lintang dan bujur. Kenapa? Karena kita berada di bumi. Awal waktu kita akan dari awal waktu di bumi ini kita, ya. Arah kiblat ya di bumi, Rasul kiblat ya di bumi, walaupun berkaitan dengan matahari, berkaitan dengan bulan, tapi pijakannya di tempat kita di bumi itu. Oleh karena itu butuh lintang dan bujur. Nah, lintang ini harus dipahami diukur dari khatulistiwanya, ya. Oke, itu dia yang berkaitan dengan lintang dan bujur. Hitungan awal arah kiblat, awal waktu, awal bulan, terus kiblat dan sebagainya. Begini. Sip. Nah, ini dia khatul istiwa, ya. Khatul istiwa itu adalah khatul istiwa, garis dasar, garis menengah. Nah, karena disebut garis dasar karena dia menjadi dasar perhitungan, disebut garis menengah karena dia berada di tengah-tengah bumi, ya. Memotong bumi menjadi dua bagian, bagian atas utara, bagian bawah selatan. Itu ya yang disebut dengan khatulistiwa, ya. Garis dasar karena dia menjadi dasar perhitungan, garis menengah karena dia berada di tengah-tengah bumi, memotong bumi menjadi dua bagian, memanjang dari timur ke barat boleh, dari barat ke timur boleh, ya. Oke. Nah, lintang lintang itu jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat diukur melalui lingkaran kutub. Ke arah selatan lintang selatan negatif, ke arah utara lintang utara positif, ya. Nah, ini dia. Nah, dari khatulistiwa ini ke atas, di dalam beberapa referen itu ada yang menyebutnya LU lintang utara, ada yang menyebutnya U saja. Nah, bahasa kebumennya menggunakan istilah N. Nah, ya. Bahasa kebumennya N itu? Nah, itu apa ya? Kemudian yang di selatan ada yang menyebutnya LS, ada yang S saja, ada yang dikasih tanda minus. Jadi kalau nanti baca buku ada LS, ketika kita mengerjakan kasih minus. Di dalam buku tandanya S, ketika kita mengerjakan ganti minus. Kalau sudah minus, udah langsung saja kerjakan kasih minus, ya. Ya, itu dia. Nah, ini dia lintang Ka'bah, jarak dari khatulistiwa ke Ka'bah berapa? 21, 25, 21. Jangan cari Mekah. Mekah itu luas, ya. Yang akan kita tuju itu Ka'bahnya. Jadi lintang Ka'bah, ya. Ya. Jarak dari khatulistiwa ke Ka'bah diukur melalui lingkaran kutub, ya. Dari khatulistiwa sampai ke Ka'bah berapa derajat? Karena dia di atas, utara positif. Nah, ini lintang metro. Nah, ini salah, ya. Lintang metro ini jarak dari khatulistiwa ke metro berapa derajat? 5, 6, bukan 7, ya. 5, 6, 5, 3. Nah, kalau ini dibulatkan menjadi 5 derajat 7 menit. LS atau S atau di depannya dikasih minus, ya. Oke.
Nah sekarang meridian atau bujur. Nah, ya, meridian atau bujur. Ini agak maraton karena sudah ulang ya. Ya. Jarak dari Greenwich di Inggris ke suatu tempat diukur melalui lingkaran meridian. Ke arah timur dia bujur timur, ke arah barat dia bujur barat. Ya, tapi titiknya Greenwich di Inggris ya, titik nol. Ini dia kotanya. Nah, jadi dari Greenwich ini ke Surabaya, bujur Surabaya. Dari Greenwich ke Banda Aceh, bujur Banda Aceh. Dari Greenwich ke Ka'bah, bujur Ka'bah. Dari Greenwich ke Argentina, bujur Argentina. Ya, ya. Itu dia. Ke arah barat, bujur barat, positif. Ke arah negatif, arah timur, bujur timur, positif. Nah, dengan demikian ini sebagian besar Eropa, Asia, Afrika, Australia itu di timur. Yang bujur barat seluruh Amerika, kecuali ditambah beberapa negara di Eropa paling kecil. Ya. Oke. Nah, diukur dari titik nol di Greenwich sampai 180 derajat. Jadi ke arah timur sampai 180, ke arah barat sampai 180. Titik nol merupakan meridian dasar, sedangkan 180 merupakan batas penanggalan internasional. Nah, kalau di metro ini sudah jam 9, di sini jam 9 malam. Kita jam 9 pagi. Kita hari Senin, di sana masih Minggu. Kita tanggal 21 ya. Kita tanggal 21, di sana masih 20. Ya. Oke. Nah, kalau kita di sini jam 9 di Mekah baru jam 7 pagi. Jam 5 pagi ya, jam 5 pagi. Nah, karena selisihnya 4 jam. Lanjut kita. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh. Banda Aceh lintangnya jaraknya dari khatulistiwa 53254. Bujurnya 95 1926. Ini Banda Aceh. Yang ini mana? Bukit Tinggi. Ya. Lintang Bukit Tinggi jarak dari khatulistiwa ke Bukit Tinggi berapa? -0, 18, 14. Oh, kalau begitu mepet di khatulistiwa ini, ya. Bisa dimasukkan kategori di khatulistiwa karena hanya -0, 18. 18 menit itu kecil, ya. Lalu berapa bujurnya? Jaraknya dari Greenwich sampai Banda Aceh, sampai Bukit Tinggi jauh. Kalau ini 95, ini 100, ya, karena dia semakin ke timur. Oke. Nah, ini Makassar jauh lagi. Jarak dari khatulistiwa, ya, khatulistiwa di atas ke Makassar itu -5, 852. Nah, atau nanti di referen ada istilah LS atau S saja di belakang, tapi ya. Ya. Kalau dia minus itu pasti di depan. Berapa jarak dari Greenwich ke Makassar? Jauh. 119 derajat, 25 menit, 58 detik. Samarinda masih jauh Makassar, ya. Masih jauh Makassar daripada Samarinda. Samarinda di Kalimantan, Makassar di Sulawesi. Berapa jarak atau lintang Samarinda? -0, 36. Berapa bujurnya? 117,735. Ya, oke. Nah, ini dia Ambon di Maluku. Nah, lebih jauh, 128 derajat jaraknya dari Greenwich. Jarak dari khatulistiwa -3. Ka'bah di mana? Ini dia 21, 25, 21. Jaraknya dari khatulistiwa. Jarak dari Greenwich
39, 49, 34. Nah, ini dia ya. Baik. Baik, lingkaran bumi ini 360 derajat. Ya, lingkaran bumi 360 derajat. Satu kali dia berputar 24 jam. Kalau begitu, setiap 1 jam itu 15 derajat. Ya, setiap 1 jam itu 15 derajat. Asalnya 360 dibagi 24 ketemu 15. Ya. Nah, oleh karena itu semua perhitungan kita, rusdul qiblat, awal waktu, itu nanti hasil perhitungan dibagi 15 untuk dijadikan jam waktu. Ya. Nah, asal usul dari itu di angka 15 itu dari sini. Setiap 15 derajat 1 jam. Jadi kalau kita menghitung C min P, kita ketemu C-nya umpamanya 27 derajat, 50 menit, 30 detik, kita bagi 15, jadilah dia jam waktu. Ya, nah, baik. Nah, sekarang lepaskan bumi, kita menghayal ke langit dia. Sip ya. Awas, ini benar-benar diperhatikan karena ini dasar untuk perhitungan kita terutama awal bulan dan awal waktu. Ya. Baik. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bola bumi, bola langit ya, bola langit. Nah, yang pertama lingkaran vertikal. Apa yang dimaksud dengan lingkaran vertikal? Bumi titik kecil di dalamnya ya. Ini bola langit. Yang dimaksud dengan lingkaran vertikal adalah lingkaran yang menghubungkan titik zenit, titik nadir melalui horizon itu garis putih ya. Garis yang melingkar yang menghubungkan lingkaran yang menghubungkan titik zenit ke titik nadir melalui horizon, tegak lurus dengan horizon sehingga setiap titik ya itu 90 derajat. Dari Z ke horizon 90, dari horizon ke N 90, dari N ke horizon lagi 90, dari horizon ke Z 90 ya. Ya. Nah, lingkaran ini bisa dibuat tak terbatas sebanyak-banyaknya. Pakai pensil 0, dia akan lebih banyak. Tadi sudah saya bilang bahwa lingkaran vertikal ini bisa dibuat sebanyak-banyaknya, tak terbatas sampai penuh lingkaran itu. Ya. Oke, nanti latihan di rumah. Buat lingkaran semuanya banyaknya laporan ya. Nah, lingkaran pertama kali yang kita buat, kalau dalam gambar ini hijau telur bebek, itu lingkaran vertikal utama istilahnya, ya, karena kita buat pertama kali. Lingkaran vertikal selanjutnya sebanyak-banyaknya itu disebut lingkaran vertikal. Nah, lingkaran vertikal terakhir yang kita buat yang berhimpit dengan bidang gambar itu disebut dengan lingkaran meridian. Yang selanjutnya meridian saja, ya. Lingkaran meridian adalah lingkaran vertikal yang menghubungkan titik utara, titik selatan, zenit, nadir melalui kutub utara dan kutub selatan. Dengan kata lain, lingkaran meridian adalah lingkaran vertikal yang berhimpit dengan bidang gambar tegak lurus pada horizon. Awas loh, lingkaran meridian ini kaitannya dengan sudut waktu, ya, kaitannya dengan tinggi kutub. Jadi harus paham betul. Lingkaran meridian adalah lingkaran yang menghubungkan titik utara, titik selatan,
dan kutub selatan, dia tidak lurus dengan horizon. Dengan kata lain, dia bermimpi dengan bidang gambar. Hanya itu, lingkaran lain tidak menyentuh kutub, ya, tidak menyentuh titik utara, titik selatan, dan tidak melalui kutub. Hanya lingkaran meridian. Oke, ya. Baik. Nah, ini dia apa namanya? Misal ini ada matahari atau di sini bintang, ya, atau di sini bulan. Ini apa namanya itu ilustrasi dari U ini utara, T ini timur, S ini selatan, B ini barat, ya. Q ini apa namanya itu titik ekuator, I ekuator, Z itu zenit, N itu nadir. Zenit itu yang di atas kepala kita, nadir itu yang di bawah. Ya, jadi kalau orang ngedrop, orang sedang di bawahnya dulu, ya. Artinya dia sedang jatuh betul. Baik, itu garis besarnya aja dulu. Nah, sekarang tinggi kutub. Nah, ini kaitannya dengan lingkaran meridian, ya. Baik, fokus. Apa yang dimaksud dengan tinggi kutub? Yang dimaksud dengan tinggi kutub adalah jarak dari kutub ke horizon. Nah, tadi garis putih ya, horizon ya. Tinggi kutub adalah jarak dari kutub ke horizon diukur melalui lingkaran meridian. Nah, mulai meridian dipakai. Ya, kalau nggak nyambung lingkaran meridian yang mana? Tinggi kutub adalah jarak dari kutub ke horizon diukur melalui lingkaran meridian. Nah, sekarang lintang tempat sama dengan tadi yang saya jelaskan, ya. Lintang tempat adalah jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat diukur dari khatulistiwa ke arah kutub. Nah, ini formulanya tinggi kutub sama dengan lintang tempat. Ya, makanya garis sider matahari itu tidak lurus dengan kutub, ya, ya, karena lintang kutub sama dengan apa? Tinggi kutub sama dengan lintang tempat. Baik. Nah, di sini perhatikan gambar ini kita berada di selatan khatulistiwa. Kalau kita berada di selatan khatulistiwa, maka KS ini kutub selatan ada di atas titik S. Kalau kita berada di lintang utara di Banda Aceh misalnya, maka KU ini ada di atas titik U, KS di bawahnya. Kita berada di metro, KS di atas, KU di bawah. Nah, kita berada di Bukit Tinggi, Pontianak, Samarinda, maka KU berhimpit dengan U, KS berhimpit dengan S, E berhimpit dengan Z. Karena kita berada di khatulistiwa. Ya, ya. Kalau kita berada di khatulistiwa, tinggi kutub sama dengan tempat kita. Karena kita berada di khatulistiwa 0, maka tinggi kutub 0. Kalau kita berada di Surabaya, tinggi kutub sama dengan lintang Surabaya. -7, 15, 27. Ya, baik. Tinggi kutub adalah jarak dari kutub ke horizon diukur melalui lingkaran meridian. Ingat, lingkaran meridian, lingkaran yang menghubungkan titik utara, timur, zenit, nadir melalui kutub utara dan kutub selatan. Ya. Lingkaran meridian apa namanya? Lintang tempat, jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat diukur dari khatulistiwa ke arah kutub. Nah, coba perhatikan di sini, benarkah tinggi kutub itu sama dengan lintang tempat? Nah, ini kita tempat observasi, ya. Katakanlah di metro ini O-nya ini metro. Ini. US ini horizon. Ya, US horizon garis merah. U, T, S, B sampai U lagi itu lingkaran horizon. Jadi ada horizon, ada lingkaran horizon, ya. Ya.
KUKS ini kutub utara, kutub selatan. EQ itu ekuator, khatulistiwa. Ya, ekuator itu bahasa kebumiannya, bahasa kita khatulistiwa. Dari T, ya, Q, B, Q, dari T, Q, B, E itu lingkaran ekuator. Jadi ada horizon, ada lingkaran horizon, ada ekuator, ada lingkaran ekuator. Ya, ya. O, observer, O, E, Z, O, E, Z itu lintang tempat. Jarak dari tujuan ke suatu tempat, katakanlah metro, ya. O, E, Z itu metro. O, KSS itu tinggi kutub. Ya, O, KSS tinggi kutub, O, E, Z lintang tempat. Sudut O, E, Z sudut ini O, E, Z sama dengan sudut O, KSS. Nah, jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Dengan demikian tinggi kutub sama dengan lintang. Ya, sip. Mudah-mudahan nggak paham. Nanti dibaca lagi ya. Nah, kita lanjut dulu. Sebentar sebelum kita lanjut, saya kembalikan di sini. Nah, kalau ini kita berada di khatulistiwa. Karena kita berada di khatulistiwa yang tidak ada jaraknya, ya 0 derajat, maka kutub 0 juga. Nah, itu bukti lintangnya tinggi kutub sama dengan lintang tempat. Baik. Nah, sekarang istilah yang selanjutnya horizon. Tadi udah kita singgung, ya. Ya, ada horizon, ada lingkaran horizon. Horizon adalah lingkaran pada bola langit yang menghubungkan titik utara, titik timur, titik selatan, misalnya titik utara, titik timur, titik selatan, titik barat sampai utara. Ya, lingkaran horizon adalah lingkaran pada bola langit yang menghubungkan titik utara, titik timur, titik selatan sampai barat sampai utara lagi. Horizon merupakan batas pemisah antara belahan langit yang nampak dan yang tidak nampak. Siapa yang pernah naik kapal laut? Pernah berdiri di tepi kapal, memandang luas ke depan, batas pandanganmu antara laut dengan langit itu horizon. Ya, berdiri di pusat kota, memandang ke depan ketutup oleh gedung, mendongak ke atas, ada batas gedung dengan horizon juga, tapi beda, ya, ya beda, sama-sama horizonnya. Kita berdiri di puncak gunung, menengok ke bawah, ada batas antara langit dan bumi atau batas pandang itu horizon. Ada 3 istilah. Ada horizon hakiki, ada mar'i, dan ada hissi. Ya, oke, nanti di part 2 ketemu. Lanjut ya. Nah, ini kegunaannya untuk mencari azimut, baik itu azimut kiblat, azimut matahari, azimut bulan, ya. Nah, karena azimut itu apa sih azimut? Nah, ini dia. Azimut jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal yang dilalui benda, yang dilalui tempat, yang dilalui peta, diukur sepanjang lingkaran horizon searah perputaran jarum jam. Nah, ini saya kasih contoh azimut Ka'bah atau azimut kiblat. Azimut kiblat itu diukur dari utara, timur, selatan, barat,
belum nyampe. Tapi ini untuk Indonesia ya, bukan untuk Amerika.